Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah melimpahkan nikmat kepada kita sehingga kita bisa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Semoga Allah menjaga kepada hati-hati kita yang senantiasa berubah niat dalam segala hal. Semoga Allah membimbing kita ketika Allah memberikan hidayah serta taufiknya sehingga kita tetap berada dalam hidayahnya. Salawat serta salam semoga tercurah, terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terlimpah pula kepada keluarga, kerabat, para sahabat, para tabi'in, tabi'un, tabi'innya, dan salawat serta salam serta syafaat itu pula mudah-mudahan terlimpah kepada kita. Ibu bapak yang dirahmati Allah, semoga Allah melembutkan hati kita sehingga kita bisa meraba, mempersiapkan diri kita menghadap Allah ilahi Rabbi ketika Allah memanggil dengan kerinduannya untuk menghadap kepada Allah. Bersih hati kita, insya Allah. Segala perilaku, segala etika, mudah-mudahan senantiasa dibimbing oleh Allah karena merupakan cerminan hati kita. Setiap kita beretika, berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kajian di pagi hari ini akan dibimbing, disampaikan materinya tentang hikmah menjaga etika, pandangan, dan penglihatan. Pekan kemarin Ustaz Dadan sudah membahas tentang hifzul lisan, hari ini akan membahas tentang ghadul basar, menjaga pandangan, karena boleh jadi pandangan itulah yang berawalnya ketika hati kita merasa resah dan gelisah. Alhamdulillah sudah hadir guru-guru kita. Assalamualaikum Bunda Empet, mudah-mudahan sehat. Waalaikumsalam Ya warahmatullahi Allah. Mudah-mudahan sehat ya. Amin. Assalamualaikum Ustaz Wijayanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Ke Jogja sekarang sudah tidak pakai paspor ya, karena ke Bali juga sudah bebas, tidak harus karantina dan PCR. Alhamdulillah. Kita dengarkan dulu wejangan dari Ustaz Wijayanto karena Bunda sedang menunggu ilmunya dari Ustaz Wijayanto. Silakan Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Iman itu dijaga oleh amalan wajib. Kalau amalan wajib itu sudah tidak dilakukan, maka iman akan hilang. Demikian juga amal wajib itu dilindungi oleh amalan sunnah. Maka kalau ingin menyempurnakan amalan-amalan wajib, diperlukan menjalankan amalan sunnah. Amalan sunnah dilindungi oleh adab atau akhlak. Karena kalau akhlaknya sudah tidak ada, maka sunnah-sunnah tidak dihidupkan. Demikian juga jantung. Jantung itu akan beres, akan terlindungi kalau tulang-tulangnya bagus. Kalau tulang itu hancur, maka jantung pun akan hancur. Tulang dilindungi oleh daging. Daging dilindungi oleh kulit. Maka demikian juga iman. Iman itu kayak jantung, dilindungi oleh amal wajib. Amalan wajib dilindungi oleh amalan sunnah. Amalan sunnah dilindungi oleh adab. Di dalam pepatah Arab dikatakan al-mar'u bi adabihi la binasabi. Manusia di hadapan Allah tergantung kepada adab akhlaknya, bukan kepada siapa nasabnya.
Maka bagaimana kita menjaga akhlak, menjaga adab, karena Rasulullah sendiri diutus di muka bumi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Betapa pentingnya kita menjaga adab dan akhlak ini, karena nanti ini bagian dari sunnah-sunnah, dan sunnah inilah yang akan menjaga amalan wajib, menyempurnakan amalan wajib. Amalan wajib itulah yang akan mempertahankan iman. Makanya, ma bainal kufur wal muslim as-sholah. Orang Islam dengan orang kafir itu bedanya kalau sudah tidak menegakkan amalan wajib sholat. Maka hari ini kita akan mendapatkan bagaimana kesempurnaan dan penjagaan iman di dalam hati kita dengan memperhatikan akhlak-akhlak, adab-adab dari 24 jam yang kita lakukan dari seluruh organ dan indera yang kita miliki. Mari kita simak bersama, tapi izinkan kami turut mendoakan Bunda Empet, Bunda kami, guru kami, senior kami. Allahumma Rabbana mutibul ba's isfi Amin. ummi Bunda Empet anta safi la sifaun ila sifauka. Amin. Sifaun la yuhadir saqama. Amin. Ya Allah, berilah kesembuhan pada Bunda kami. Amin. Amin. Dengan kesembuhan yang Amin. tidak akan datang lagi penyakitnya. Amin. Ya Allah, al-masfiha, al-masfiha, al-masfiha. Mudah-mudahan Bunda Empet segera diberikan kesembuhan. Amin. Terima Dipanjangkan kasih, usianya Amin. dengan hasuna amaluhu, dengan amal-amal yang memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Saya rasa itu saja dari saya, karena waktunya juga sudah molor. Tafadhol ya Ustadzuna Kiram, Ustadz Dadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ui, terima kasih. Terima kasih Ustaz Wijayanto. Semoga Ui, juga doa. yang sama buat Ustaz ya dan keluarga besar pengajian di kajian subuh pagi ini. Assalamualaikum Ustaz Dadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz Dadan, silakan disampaikan kajian materinya di pagi ini. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadzmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bunda Empet, yang saya hormati Ustadz Wijayanto, Ustadz yang lain, mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat, terutama ini Bunda Empet ya, baru saja melaksanakan isoman atau masih dalam keadaan tidak sehat. Tadi kita sudah mendoakan, mudah-mudahan semua yang ada di grup ini, semua Ustadz, semua keluarganya, ada dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada kita semua. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, Ustadzmu tadi sudah menyampaikan ada termasuk tadi Ui juga Ustadz Wijayanto menyampaikan bahwa amalan-amalan sunnah gitu ya diatur dalam sebuah aturan yang disebut dengan etika, dan etika inilah yang memang mencerminkan seseorang, iman seseorang itulah adalah cerminnya adalah akhlaknya atau etikanya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan sebuah judul atau pembahasan kita, yaitu tentang hayat al-qulub yang
isinya adalah menjaga etika pendengaran dan penglihatan. Dalam kesempatan yang lalu, saya sudah menyampaikan berbagai hal, di antaranya yang berhubungan dengan hayat al-qulub ini adalah etika penglihatan atau ghadul basar, ya. Di kesempatan sekarang ini, di samping ghadul basar ada juga yaitu menjaga pendengaran. Konon dalam sebuah rincian ayat Al-Quran yang menghubungkan antara pendengaran dan penglihatan, itu bahwa pendengaran itu lebih lebih banyak disebutkan. Nah ini ya, dalam kesempatan ini bahwa pendengaran itu perlu diketahui yang disebut as-sam'ah itu atau pendengaran, dan penglihatan atau al-basar dalam Al-Quran itu disebutkan sebanyak 22 kali. Bentuknya selalu bentuk tunggal, dan as-sam'ah itu selalu berbarengan dengan al-basar, ya, sehingga as-sam'ah, pendengaran dan penglihatan itu harus dijaga, ya. Dan kalimat as-sam'ah itu didahulukan, gitu ya, didahulukan. Alasan pertama katanya menjaga pendengaran itu karena sesungguhnya organ pendengaran atau as-sam'ah adalah organ yang pertama kali bekerja ketika seorang manusia lahir. Makanya dalam kesempatan yang lalu dijelaskan oleh seorang dokter, ya, siapa itu waktu itu dalam kajian kita, bahwa manusia ketika lahir ke dunia itu yang pertama ditunggu gitu adalah ketika dia menangis, ya, artinya yang pertama diaktifkan itu adalah aktifnya pendengaran, sehingga disunahkan ketika seorang bayi lahir maka diazanin, ya, diberikan azan, yaitu manusia mengaktifkan as-sam'ahnya, pendengarannya. Malah kata ahli kebidanan, ahli anak, manusia itu sudah 5 bulan sebelum lahir itu pendengarannya ketika bayi masih dalam kandungan itu sudah aktif. Ya, oleh karena itu menjaga pendengaran atau mengetahui pendengaran, fungsi-fungsi pendengaran, kemudian harus seperti apa pendengaran kita diatur, dikendalikan, dan lain sebagainya, itu penting. Alasan kedua, as-sam'ah atau pendengaran itu ada organ yang tidak pernah tidur ataupun istirahat. Berbeda dengan penglihatan. Oleh karena itu ketika seorang memulai istirahat, maka matanya akan terpejam. Ya, terpejam dan tidak aktif. Artinya mata langsung tidak aktif ketika seorang manusia itu seseorang itu tidur, tetapi pendengaran masih bekerja. Ya, oleh karena itu orang yang susah tidur gitu, atau orang akan susah tidur jika ia banyak mendengar suara. Oleh karena itu banyak sekarang itu alat supaya suara tidak masuk agar kita bisa tertidur. Ya, karena kalau tertidur itu telinganya masih tetap bekerja. Oleh karena itulah maka kata Rasulullah, katanya dalam suatu riwayat hadis dikatakan, kenapa katanya setan berusaha menutup pendengaran manusia yang lagi tidur dengan dikencingi, sebagaimana hadis yang mengumpamakan seorang yang terlelap tidur semalaman sampai pagi baru dia bangun. Kata Rasul ketika ditanyakan, bahwa jawaban Rasul bahwa laki-laki itu katanya telah dikencingi oleh setan pada kedua telinganya. Jadi orang yang tidurnya kebluk lah istilahnya, bahasanya itu diumpamakan oleh Rasul sebagai seorang laki-laki yang dikencingi kedua telinganya oleh setan. Alasan yang ketiga,
Kenapa pendengaran itu bukan harus didahulukan ya, harus diatur, harus kita kendalikan. Karena pendengaran itu tidak membutuhkan cahaya. Berbeda dengan penglihatan, ya, berbeda dengan mata kita. Mata kita itu membutuhkan cahaya untuk bisa melihat, tetapi pendengaran bisa aktif meskipun dalam keadaan gelap. Pendengaran masih bisa bekerja. Ya. Alasan keempat, pendengaran adalah penghubung dengan dunia. Artinya, di samping penglihatan atau yang disebut bahwa mata adalah jendela dunia, jendela hati, ya. Seorang yang memiliki pendengaran juga atau pendengaran juga adalah penghubung dengan dunia. Seorang yang tuli tidak akan bisa menggambarkan apa yang dilihatnya di dunia nyata. Ya, jadi seorang yang tuli, jadi tidak bisa menggambarkan apa yang dilihatnya kalau tidak memiliki pendengaran. Alasan yang kelima, pendengaran atau as-sam'ah itu meskipun ia berdiri dalam satu posisi, dia bisa mendengar banyak suara. Coba Pakmu berdiri di sini, banyak suara dari kiri ini, dari kanan itu, dari depan ini, tapi semuanya bisa terdengar. Ya, itulah keistimewaan as-sam'ah, pendengaran kita. Semua bisa kita dengar. Suara apapun kita bisa dengar kalau kita dalam keadaan normal, ya. Bukan seorang yang mungkin ada kelemahan dalam pendengaran. Oleh karena itu, kenapa ia disebut tunggal oleh Allah? Ya, satu gitu pendengaran. Berbeda dengan penglihatan, ia bisa melihat banyak hal dengan banyak posisi. Ya, jadi satu posisi pendengaran bisa mendengar banyak hal, banyak suara. Kemudian dari semua alasan di atas itulah maka pendengaran dan penglihatan, ya, terutama jika pendengaran ini bisa kita jaga pada hal yang diridhoi Allah, maka akan melahirkan, dalam surat An-Nahl ayat 78, maka ia akan melahirkan yang disebut dengan fuad, yaitu jiwa yang hidup. Fuad itu lebih daripada akal. Ia gabungan antara daya pikir dan daya kolbu yang diikat dengan pendengaran dan penglihatan yang baik. Itulah yang saya maknai sebagai hayatul qulub. Ya, jadi hikmahnya adalah dari hayatul qulub itu kita ambil dari surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun, tidak mengetahui sesuatu apapun. Dia menjadikan bagi kamu pendengaran dan penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Inilah yang digambarkan oleh Allah, bahwa kita itu dilahirkan ke dunia itu tidak tahu apa-apa, gitu ya, tidak tahu apa-apa dari perut ibumu, ya. Dan dia menjadikan, Allah memberikan kepada kita itu pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Dengan 3 hal tadi, ya Allah, subhanallah, ya, kita bisa mengetahui apapun, melihat apapun, mendengar apapun, mendengar macam-macam hal, gitu ya, melihat macam-macam hal dan bisa merasakan dengan hati nurani kita. Tafsir ayat ini, kata Ibnu Katsir, bahwa ayat ini menyatakan bahwa di antara karunia Allah itu adalah dengan mengeluarkan manusia itu dari perut ibunya dalam keadaan tidak mengetahui apapun.
kemudian Allah lah yang mengaruniakan pendengaran. Ya, yang dengannya itu ia mendengar segala jenis suara, dan penglihatan yang dengannya ia melihat segala hal yang kasat mata, dan al-afidah yaitu akal yang pusatnya adalah di hati dan di otak. Dan dengannya manusia mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan segala indera dan kemampuan yang telah diciptakan itu membantu manusia terus berkembang seiring dengan bertambahnya umur hingga perkembangannya sempurna, dan semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia mampu beribadah kepadanya dan ia mampu menaati Robnya, menaati Tuhannya. Ayat itu diakhiri dengan supaya manusia bersyukur, mengetahui dirinya, pasti mengetahui Allah sebagai Tuhan. Kemudian Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa manusia yang mampu menggunakan potensi itu, yang tiga itu, pendengaran, penglihatan, dan fuadnya, dan akal, gitu ya, dan akal, gitu, hatinya, maka akan mendapatkan cinta Allah serta taufik darinya dalam segala hal, tindak tanduk dan perbuatannya, sehingga yang diperbuatnya menjadi terarah sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang lain, Fairuz Abadi menambahkan bahwa penciptaan mata, telinga, dan akal adalah untuk mendengar, melihat, dan berpikir yang baik, sehingga membantu seorang hamba untuk bersyukur atas nikmatnya dan beriman kepadanya. Tadi dikatakan oleh Wi bahwa iman itu butuh, gitu ya, butuh petunjuk, butuh apa istilahnya, butuh jalan. Malah As-Sa'di mengatakan hikmah dari disebutkannya tiga hal tadi, pendengaran, penglihatan, dan akal itu karena ketiganya adalah kunci ilmu. Ya, dengan melihat, dengan mendengar, dengan menggunakan akal fuada itu adalah kita mendapatkan ilmu. Kita tahu ilmu. Karena ketika kita lahir, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Tidak tahu apa-apa, tapi dengan pendengaran, dengan penglihatan dan akal kita bisa mendapatkan ilmu Allah itu. Kita bisa menggapai ilmu Allah. Ya, seseorang yang akan beranjak dari keadaan awalnya tidak mengetahui sesuatu apapun, dan ketiga pemberian Allah itu, maka barang siapa menggunakannya dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuannya, maka semua potensi itu nanti akan menjadi beban atasnya. Jadi sebaliknya, kalau tiga hal tadi tidak dipergunakan sebagaimana dipergunakan apa yang diatur oleh Allah, maka itu akan menjadi beban. Penglihatannya akan melahirkan penglihatan yang maksiat, yang menjadi dosa baginya. Pendengarannya juga seperti itu. Hati, akalnya juga akan melahirkan seperti itu. Oleh karena itu, Al-Qurtubi mengemukakan ada tiga pendapat mengenai firman Allah, tidak mengetahui sesuatu apapun itu katanya. Yang pertama adalah tidak mengetahui itu bahwa seseorang dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui tentang perjanjian yang diikrarkannya ketika masih berada di sulbi ayahnya. Kedua, ia dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui takdirnya, senang dan susahnya. Ketiga, ia tidak mengetahui apapun tentang hal yang bermanfaat darinya. Seorang hamba jika ia telah mengikhlaskan segala laku taatnya hanya kepada Allah, maka segala perbuatannya adalah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika itulah maka sang hamba telah menemukan makna ihsan. Ketika segala perbuatan yang dilakukannya adalah murni untuknya yang menaati segala aturan. Jadi yang dimaksud dengan tidak mengetahui apapun itu tiga hal itu. Yang pertama tentang dilahirkan oleh siapa, gitu ya. Kemudian yang kedua ya tidak mengetahui takdir senang atau susah. Yang ketiga adalah kebermanfaatan dirinya. Oleh karena itu tiga hal yang tadi itulah yang harus dijadikan sebagai hal yang
menjadikan manusia itu dalam setelah kelahirannya itu memanfaatkan itu pendengaran, penglihatan, dan qalbnya, dan fuadnya, akal dan jiwanya itu. Nah, Allah memberikan manusia itu maknanya kemampuan untuk mendengar, melihat, dan merasa dengan hati nurani bukan tanpa alasan. Ketika baru dilahirkan dari perut seorang ibu, seorang manusia itu tidak mengetahui apa-apa tentang dunia ini. Oleh karena itu Allah memberikan manusia itu 3 kemampuan untuk mendapatkan ilmu. Kemampuan untuk melihat, kemampuan untuk mendengar, dan kemampuan untuk merasakan. Kemampuan untuk merasa memberikan manusia itu kesempatan mencapai potensi dirinya. Manusia tidak akan bisa mendapatkan ilmu jika tidak memiliki 3 anggota hal itu. Ya, jadi 3 anggota itu penglihatan, pendengaran, dan fuad gitu ya, dan hati nurani itulah gitu ya potensi modal dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu. Untuk itu setiap muslim harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kemampuan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manusia memiliki mata, kuping, serta hati nurani yang menunjukkan betapa besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Segala hal di dunia ini dalam rencana Allah. Jadi sudah sepatutnya umat Islam kita semua beriman kepadanya dan jangan menyia-nyiakan apa yang telah diberikan olehnya. Nah, oleh karena itu, maka telinga dengan fungsi pendengarannya termasuk salah satu nikmat Allah. Layaknya mata dengan fungsi penglihatannya, telinga dengan fungsi pendengarannya pun harus dijaga supaya tidak membawa manusia pada kecelakaan, pada kesengsaraan. Karena pendengaran merupakan gerbang bagi hadirnya informasi yang akan menentukan kualitas akhlak kita, baik atau buruk. Artinya, jika kita tidak boleh sembarangan mendengar, kita harus sangat terampil dalam memilah dan memilih mana suara yang harus masuk, gitu ya. Mana suara yang masuk tapi tidak boleh kita tidak boleh kita simpan atau tidak boleh kita ikuti. Semakin banyak input kebaikan yang kita terima melalui indera pendengaran akan semakin baik, ya. Tapi sebaliknya, semakin banyak input kejelekan masuk kepada pendengaran kita, juga itu input keburukan itu pada pendengaran kita akan memperburuk pula kualitas kehidupan, kualitas akhlak kita. Oleh karena itu, input penglihatan, input pendengaran itu menentukan kualitas akhlak, kualitas perilaku kita. Semakin banyak input kebaikan, maka semakin baik pula kualitas akhlak kita. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, maka dalam surat yang lain dikatakan, ya, di dalam surat An-Nahl surat Al-A'raf 179, hikmah dari apa yang kita bicarakan ini dikatakan bahwa walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum azanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adol ulaika humul ghafilun. Nah, ini yang diberikan, yang diceritakan atau yang disampaikan oleh Allah itu kepada kita, bahwa sungguh katanya kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk neraka jahanam. Karena apa? Karena mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tidak mereka pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, serta memiliki telinga yang tidak mereka gunakan untuk
mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itulah seperti balhum adol, seperti hewan ternak yang lebih sesat lagi. Gitu ya. Nah, oleh karena itu ayat inilah yang memperingatkan kita supaya kita memanfaatkan sebaik-baiknya penglihatan, pendengaran, dan hati kita. Jangan sampai kita terjebak seperti apa yang disampaikan Allah dalam surat Al-A'raf 179 yang menggambarkan hati manusia yang tidak terkontrol, tidak diatur, penglihatan manusia yang tidak diatur, pendengaran manusia yang tidak diatur. Meskipun mereka punya mata, punya telinga, punya fuad, tetapi tidak diatur, maka akhirnya kata Allah mereka masuk neraka jahanam karena tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, maka gunakanlah gitu ya potensi yang Allah berikan itu untuk sebaik-baiknya kehidupan kita supaya kita bisa selamat di dunia ini, selamat di akhirat kelak. Oleh karena itu manfaatkanlah penglihatan, pendengaran, dan fuad kita, jiwa kita, hati kita untuk sebaik-baiknya. Di dalam surat Az-Zariyat Allah mengatakan sudah dikatakan oleh Allah bahwa kesempurnaan atau kemuliaan seseorang itu adalah karena ketakwaannya. Dalam ayat itu dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin dan manusia itu. Dan Allah memberikan potensi kepada kita dari keadaan tidak tahu. Dengan 3 potensi itu maka kita tahu banyak, tahu segala-galanya, tahu apa yang kita lihat, tahu apa yang kita dengar, dan lain sebagainya. Itulah hikmah atau kajian ya, ya istilahnya semacam tausiah mengingatkan kepada diri kita semua akan potensi-potensi itu yang harus kita manfaatkan. Ya, satu hal lagi setelah penglihatan kita gaudul basar, kemudian kemarin hifdzul lisan, nah sekarang kita manfaatkan, kita kendalikan juga pendengaran kita. Konon telinga kita 2, mata kita 2 gitu ya. Mata bisa larak-lirik ke sana kemari, tetapi pendengaran tetap pada posisinya. Tapi posisi pendengaran meskipun diam, meskipun posisinya satu, tapi bisa mendengar banyak hal dari satu posisi itu. Berbeda dengan mata. Mata bisa melirik kiri, lirik kanan, lihat ke kanan, ke kiri, dan lain sebagainya. Tapi pendengaran itu luar biasa. Allah menciptakan pendengaran itu. Demikian yang bisa disampaikan, Ustaz Muh ya. Sekedar menyampaikan mengingatkan kepada kita semua tentang hal tersebut ya. Jadi ya istilahnya marilah kita sama-sama manfaatkan ya dengan menggunakan penglihatan, menggunakan pendengaran kita untuk sebaik-baiknya hidup kita seperti apa yang oleh Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Demikian Ustaz Muh ya yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan katsira ilmunya sehingga kita bisa mampu untuk menjaga lisan, menjaga mata, menjaga pendengaran kita ya. Kalau masih belum bisa menjaga mata, guru kami sering menyampaikan beli kacamata kuda. Iya, betul. Baik. Ada satu pepatah yang bagus sekali. Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahimahullah pernah berkata pada seorang Quraisy, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Yusuf bin Al-Husain pernah berkata, dengan mempelajari adab maka engkau akan jadi mudah memahami ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah trigger buat kita sebelum mempelajari ilmu yang sudah dapat, mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ustaz Dadan, para ibu, bapak yang dirahmati Allah,
izin sebentar ingin menyampaikan informasi kaitannya dengan program yang ada di Khalifah, ya. Sadia, boleh dibantu? Tolong mohon doanya kepada Ibu dan Bapak, insya Allah jamaah Khalifah yang masih ada di Madinah dan hari ini menuju kota Mekah, mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan umrohnya grup Ustadz Asep di tanggal 7 Maret yang kemarin berangkat, ya, hari ini menuju ke Mekah. Yang kedua, mohon doanya pula grup Ustadz Nail di tanggal 21 Maret, insya Allah 45 jamaah akan berangkat menuju ke Tanah Suci Madinah Al-Munawwar. Dan silahkan daftarkan, seatnya sangat terbatas. Ya, umroh Ramadan di tanggal 16, tanggal 21 untuk program Lailatul Qadar, di tanggal 28 April itu untuk program Idul Fitri. Mudah-mudahan punya kesempatan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati ibadah di Tanah Suci. Silakan, karena memang seatnya sangat terbatas. Mudah-mudahan Ibu Bapak berkenan, ya. Dan insya Allah silakan hubungi para petugas. Ada Kang Dea, ada Mbak Ana, ada saya juga, silakan. Tidak perlu untuk menunggu berumur. Insya Allah kemarin dapat informasi Kementerian Agama melalui Dirjen Haji dan Pak Menteri Agama sedang berkomunikasi. Mudah-mudahan di tahun ini ada pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. Amin ya Allah. Itu yang sudah ditunggu-tunggu, ya. Dan silakan daftarkan, tidak perlu untuk menunggu berumur panjang. 12 tahun di atas 12 tahun sudah bisa mendaftar di haji khusus. Masa tunggunya hanya 7 tahun saja. Tidak ingin antri, ini solusinya. Daftar melalui Visa Haji Puroda bersama Ustadz Wijayanto, para pembimbing yang lainnya, insya Allah berkah. Berangkat di tahun, daftar di tahun yang sama, insya Allah berangkat di tahun yang sama. Insya Allah, mudah-mudahan berkah. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Ibu Yuniarti, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Waalaikumsalam. Menjaga pendengaran, kalau pendengaran tidak pernah istirahat, dikencingi oleh setan. Kalau kita ingin bangun untuk ibadah, tapi karena mendengar musik, jarang mendengar mutul Al-Quran. Dan penglihatan kita sering melihat keburukan daripada kebaikan. Saya mengalaminya, Ustaz. Kata beliau, bagaimana solusinya kalau menemukan terjadi pada diri sendiri seperti ini? Mau nggak, Ustaz? Baik, terima kasih ini. Mungkin ini pertanyaan yang sulit ya untuk dijawab, ya. Atau nanti Uwi lah dengan Bunda Empet bisa menjawab ini. Yang lain, Ustaz yang lain, ya. Nah, jadi untuk mengendalikan pendengaran itu, ya, di dalam sebuah ayat surat Luqman ayat 7 dikatakan, wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiron ka'allam yasma'ha ka'anna fi udhunaihi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya. Maka seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. Artinya, katanya, ayat ini menggambarkan kepada kita pesan yang ditujukan kepada orang yang mempergunakan percakapan kosong, artinya segala hal yang memalingkan hati yang kita dengar, ya, dari ketaatan kepada Allah untuk menyesatkan manusia. Maka seperti diumpamakan ayat ini, yaitu dalam surat Luqman ayat 7 itu dikatakan, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, maka dia berpaling. Artinya apa? Dia memanfaatkan atau tidak menggunakan telinganya, pendengarannya, ya, sehingga dia
ketika mendengar ayat Allah berpaling. Ya, padahal dia dengar. Nah, gitu ya. Padahal dia mendengarnya. Nah, oleh karena itu dikatakan ayat ini bahwa sumbat di kedua telinganya. Dia seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Tidak bisa mendengarkan kebenaran, gitu ya. Tidak bisa mendengarkan kebenaran Allah. Di antara sejumlah perbuatan maksiat terkait fungsi pendengaran, yaitu gitu ya, katanya yang paling berat itu adalah ketika kita membicarakan atau mendengar orang berbicara, yaitu gibah sebenarnya. Ya, bergibah gitu. Pendengar dan orang yang mengemukakannya itu sama berbahayanya. Ya, karena membicarakan keburukan orang lain, kemudian kita mendengarkan orang membicarakan keburukan orang lain. Itu ya, perbuatan gibah itu karena dua hal sekaligus. Yang pertama lisan dan yang kedua pendengaran. Lisan bisa tergelincir dengan aib orang lain, dan telinga kita, pendengaran kita bisa tergelincir dengan mendengarkan aib atau kejelekan orang lain. Itulah mengapa bergibah itu atau mendengarkan gibah sama dosanya. Sama gitu ya, sama dosanya. Nah, sama juga dengan apa yang tadi dikatakan oleh Ibu Yuniarti, bahwa pendengaran kita itu mendengarkan hal-hal yang jelek gitu. Tadi dikatakan semakin banyak input kejelekan yang masuk kepada kuping kita, kepada telinga kita, kepada pendengaran kita, atau semakin banyak pendengaran kita itu mendengar hal-hal yang jelek, maka akan mempengaruhi akhlak kita. Itu ya, mempengaruhi akhlak kita. Sama dengan semakin banyak input penglihatan kita tentang kejelekan, tentang kemaksiatan, maka semakin mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi akhlak kita. Jadi akhlak kita itu bisa juga dipengaruhi oleh hal-hal demikian. Jadi tadi dikatakan malah Al-Qur'an menyebutnya sebagai telinga yang tersumbat seperti yang dikatakan dalam surat Luqman ayat 7 itu. Kalau pendengarannya tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Artinya perumpamaannya ketika yang masuk adalah kebaikan, maka seolah kupingnya itu tidak dimanfaatkan, tidak difungsikan gitu ya. Tapi ketika ada sesuatu yang mungkin mempengaruhi akhlaknya yang jelek, tapi dia membuka. Nah, jadi pendengaran itu bisa tutup buka sebenarnya, Bu ya. Jadi menutup, maka ada istilah gitu ya, masuk dari kuping telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Itu mengumpamakan bahwa orang yang tidak memfungsikan pendengarannya, atau pendengaran itu bisa diatur, bisa dikendalikan oleh orang, oleh kita gitu ya. Mau didengar atau tidak, itu maksudnya. Kalau didengar berarti kan masuk. Nanti ada sebenarnya rangkaian apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu, sampai kepada fuad, sampai kepada hati, jiwa kita itu gitu ya. Jadi itu. Jadi yang kita harus lakukan adalah ya, kita kan tidak bisa misalnya mengendalikan suara-suara itu, tapi kita bisa mengendalikan suara mana yang akan kita masukkan ke dalam jiwa kita, ke dalam hati kita. Itu karena suara yang baik, maka suara-suara yang baik itu yang harus kita cerna. Suara yang jelek masuk kuping kiri, keluarkan dari kuping kanan. Artinya itu bisa terdengar, tapi kita tidak masukkan ke dalam hati kita, kita tidak masukkan sebagai acuan bagi kita. Karena kata ayat tadi, tafsir Ibnu Katsir tadi mengatakan bahwa kemampuan kita mendengar, kemampuan kita melihat, kemampuan hati nurani kita sesungguhnya tergantung kepada kita.
pengelolaannya. Toh kita juga tahu bahwa ketika kita lahir, kita itu tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, apa yang ada pada diri kita harus kita manfaatkan. Jadi ilmu sesungguhnya bisa kita kelola, bisa kita dapatkan dengan mengendalikan penglihatan kita, pendengaran kita, dan hati nurani kita. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini juga ada pertanyaan, bagaimana etikanya? Ya etikanya bukan harus menutupi kuping kita, gitu ya, bukan. Tetapi mengontrol, menyaring, nah gitulah ya, kira-kira seperti itu. Menyaring apa yang harus kita dengar dan menyaring apa yang harus kita lihat. Ya, kira-kira seperti itu caranya. Kita kan bisa melakukan hal seperti itu. Ya, malah dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kalau kita jadi godul basor, ya, memalingkan atau mengendalikan penglihatan dan juga mengendalikan pendengaran itu sama pentingnya, gitu. Kira-kira seperti itu. Itu baik, terima kasih Ustaz Dadan. Gitu ya. Itu nyambung juga pertanyaan tadi yang dari Pak Bambang Pardiarta ya. Sungguh sangat sempurna Allah menciptakan makhluknya. Kalau memang Allah takdirkan sejak lahir tidak bisa melihat, pendengaran juga berkurang, bukan tidak sempurna ya, tapi memang Allah menciptakan sempurna dan ringan, sepertinya tidak akan dihisap ya ketika sejak lahir. Insya Allah terjaga ya. Mudah-mudahan terjaga. Jangan kecil hati jika dalam lahir atau sejak lahir tidak memiliki pendengaran, tidak memiliki mata, tidak bisa melihat, maksud saya ya, itu merupakan karunia Allah, terjaga segala-galanya. Ustadz, itu pertanyaan terakhir. Jika Bapak Ibu ingin mengulang kembali kajian-kajian pagi rekaman tausiah ini, itu kajian sebelumnya bisa disimak kembali di YouTube channel Khalifah. Silakan di subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi ketika Ramadan tiba bisa diulang-ulang setiap kajiannya. Insya Allah. Rencanakan perjalanan ibu bapak, konsultasikan kepada para petugas yang ada di Khalifah, yang mau umroh, yang mau haji, yang mau halal tour, silakan kunjungi kami di Jalan Brigjen Katamso nomor 11. Para petugas sudah ada di kolom fitur chat ya, silakan hubungi saja. Mudah-mudahan menjadi solusi terbaik setiap kerinduan. Allah takdirkan, qadarullah, ibu bapak diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Ustaz Dadan, karena memang waktu sudah jam 6:05, kami atas nama keluarga besar Khalifah kajian pagi ucapkan terima kasih jazakallah khairan katsira. Terakhir kita doakan, mohon doanya dipimpin oleh Ustaz Dadan untuk kesembuhan para guru-guru kita yang hari ini diuji oleh Allah. Untuk Ustadz Asep yang berada di tanah suci Madinah Al-Munawwarah hari ini berangkat ke kota Mekah untuk melaksanakan umroh. Lalu nanti Ustadz Nail juga yang akan berangkat di tanggal 21, dan para guru-guru kami yang hari ini Allah uji dengan sakitnya, mudah-mudahan diangkat, gugurkan menjadi pengukur dosa, disembuhkan sedia kala. Ustadz boleh dipimpin doa? Baik. Terima kasih atas semua perhatiannya. Terima kasih ya kepada semuanya, Ustadzmu, Ustadz Wijayanto, Bunda Empet, kemudian yang lainnya, para bapak dan ibu, jamaah Khalifah, jamaah kajian subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat, yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah cepat sembuhkan, ya Allah cepat sembuhkan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kesabaran ya kepada yang sedang diberikan ujian oleh Allah. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kasih sayangnya, supaya kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang sedang dalam keadaan dalam perjalanan, dalam melaksanakan tugas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan
tugas-tugas kita, memudahkan rencana-rencana kita, dan mengabulkan segala macam permohonan-permohonan kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasyakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuril iman wa nawwir qulubana binuril Islam wa nawwir qulubana binuril Quran wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma sbi anta syafi. Allahumma rabban nas adhibil ba's isbi wa anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khair. Ustaz Dadan sudah menyampaikan ilmunya kepada kami semua. Terima kasih pula kepada guru-guru kami yang sudah hadir. Bunda Empet, semoga cepat sembuh. Ustaz Wijayanto, semoga tetap sehat dengan segala jadwalnya. Terima kasih Pak Rustam Sumana yang senantiasa mengawal para petugas yang sudah berada di Mekah dan yang akan berangkat. Terima kasih pula kepada Ibu dan Bapak yang sudah hadir di kajian pagi ini. Semoga sehat semua, tetap dijaga oleh Allah dalam keadaan ketaatan. Amin. Amin. Saya yang bertugas Mo dan Kang Dia mohon undur diri. Mari kita akhiri ucapan hamdalah dan doa kifaratul. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.